pagi anak-anak. Sehat semua ya? Alhamdulillah itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah karena kita sudah diberi kesehatan. Anak-anak sudah sarapan tadi? Kalau sarapan yang cukup ya, supaya tubuh kita kuat sehingga anak-anak menerima pelajaran dengan baik ya. Baik anak-anakku sekalian, sebelum pelajaran dimulai kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas Mas Abi disiapkan berdoa. Ya Rabbal Sholat wajib ada berapa? 5. Maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Sekarang anak-anak membaca, menghafalkan niat sholat maghrib jadi makmum. Maghrib jadi makmum. Ya coba sekali 2, 3. Usolli fardhal maghrib nanti dilanjutkan kelompok yang lain ya. Coba 1, 2, 3. Kelompok C membaca doa atau bacaan pukul 2, 3. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Penggalan bacaan sholat. Jangan lupa dipraktekkan di rumah saat
menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Sekalian, Pak Kole memberi beberapa pertanyaan kepada anak-anak. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang hari akhir? Wah, ada yang tahu? Coba angkat tangan. Hari akhir adalah hari di mana dunia ini hancur, atau bisa ditambah apa? Semua makhluk hidup akan musnah. Ya, itu arti dari hari akhir. Hari akhir bisa disebut juga dengan hari kiamat. Termasuk rukun iman apa rukun Islam, anak-anak? Rukun iman. Rukun iman yang keberapa? Iman kepada hari akhir. Kelima. Ya, kita. Selanjutnya, mengapa kita harus meyakini adanya hari akhir? Ayo, siapa yang tahu? Mengapa sebabnya kita harus meyakini adanya hari akhir? Ayo, belum ada yang tahu? Sebagai pengingat bahwa hidup di dunia ini sementara, sehingga anak-anak bisa berbuat baik lebih banyak. Contohnya berbuat baik, contohnya apa, Adu? Mas Adu, berbuat baik contohnya harus apa? Rajin sholat. Apalagi yang lain? Ya, apa Mas Abi? Bersedekah. Apalagi? Ayo, jujur. Nah, itu adalah contoh-contoh berbuat baik. Anak-anak, sekarang saya bagi per kelompok menurut saya lihat dari asesmen anak-anak kemarin ya. Saya bagi yang pertama adalah kelompok pemula nanti di sini, kemudian kelompok menengah tempatnya di sini, dan kelompok mahir tempatnya sebelah kanannya Pak Kole ya. Matahari dari sebelah barat. Kalau sekarang kan terbitnya dari mana? Timur, ya, dari timur. Munculnya Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa. Nabi Isa turunnya kan diangkat oleh Allah. Kemudian nanti mendekati hari kiamat, maka Nabi Isa turun. Kemudian turunnya Imam Mahdi. Selanjutnya keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ini adalah tanda-tanda besar kiamat. Ya, semakin dekat. Nah, ini adalah beberapa tanda-tanda besar kiamat. Kelompok menengah. Kelompok menengah yaitu membaca dan
surat Al-Qaryah ya. Kelompok menengah dibaca surah Al-Qaryah. Kemudian yuk bismillah dulu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qaryah, Al-Qaryah, wa ma adraka. Kelompok mahir ini adalah gambaran sederhana tentang kiamat. Yang lain juga perhatikan ya anak-anak. Bayangkan hidup ini seperti perjalanan dengan kereta api. Siapa yang sudah pernah naik kereta api? Ya, banyak sudah. Dapat anak ya. Nah, dalam kereta api itu menuju stasiun akhir. Setiap stasiun yang dilewati adalah fase dalam kehidupan kita. Mulai dari lahir, ya, muek-muek, lahir, ya, nggak berbusana, udah. Nah, masa lahir, kemudian masa kanak-kanak, TK kelas 1, masa kanak-kanak, remaja. Nah, sekarang anak-anak remaja, kemudian nanti menjadi hingga dewasa. Tanda-tanda hari akhir bisa diibaratkan seperti papan pengumuman di sepanjang jalur kereta. Pasti ada rambu-rambu. Nah, itu ya. Papan-papan itu memberi informasi bahwa stasiun akhir semakin dekat. Misalnya dari stasiun Martapura ke stasiun Waituba, kan? Nah, semakin mendekati stasiun Waituba, maka pelangnya semakin banyak, mungkin kurang berapa kilometer. Kita berbuat baik seperti rajin sholat, jujur selama di dunia, insya Allah anak-anak akan masuk surga. Sebaliknya kalau perbuatan jeleknya lebih banyak, misalkan tidak jujur, kemudian suka mencuri, maka masuk ke dalam neraka. Pilih neraka apa pilih surga, anak-anak? Surga. Maka kita harus berbuat baik lebih baik. Paham ya anak-anak? Masih semangat? Ayo tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat, Gainta masih lemas. Yuk, tepuk semangat. Ini ada tugas untuk anak-anak per kelompok. Untuk kelompok pemula ya, nanti mengurutkan gambar tanda-tanda hari akhir. Nanti ditempel di kertas, ini ada lembarnya, ditempel, kemudian dijelaskan itu termasuk tanda-tanda kecil apa, tanda-tanda besar ya, kiamat. Kemudian untuk yang kelompok menengah nanti tugasnya membuat daftar hubungan antara tanda-tanda hari akhir dengan akhlak seorang Muslim. Kemudian yang terakhir kelompok mahir yaitu membuat cerita pendek tentang pentingnya iman kepada hari akhir atau hari kiamat.
untuk kelompok pemula, ya, kelompok pemula yaitu tugasnya memberi tanda, mengurutkan tanda-tanda kecil kiamat dan tanda-tanda besar kiamat. Ya, banyak orang minum minuman keras. Betul apa salah? Ini katanya yang kedua apa ini? Ya, banyaknya riba di mana-mana, ya. Kemudian ini, ya, apa ini? Jarang ditemui orang jujur, ya. Kemudian ini apa, Mas? Ya, tanda-tanda besar kiamat. Berarti tanda-tandanya ada dua, tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Ini gambarnya apa? Muncul gerhana atau apa itu matahari dari barat. Muncul gerhana juga, ya. Gerhana di barat dan timur. Betul. Ini yang terakhir, gambar terakhir. Turunnya Nabi Isa dan Imam. Sudah betul semuanya, ya? Nah, beri tepuk tangan untuk kelompok pemula. Nah, boleh kembali ke tempatnya. Coba. Sekarang kelompok B, kelompok menengah, silakan maju ke depan. Ya, sini. Orang sini, orang sini. Nah, Mas, sini, Rahel. Nah, ya. Hasil dari tugasnya. Hubungan tanda-tanda hari akhir dengan akhlak atau perilaku seorang muslim. Coba baca. Satu, kehancuran moral dan munculnya dosa-dosa besar. Nah. Hari akhir merajalelanya perbuatan dosa seperti zina, riba, dan minuman keras. Keras, ya. Akhlak muslim, seorang muslim dituntut untuk menjaga akhlaknya dengan menjauhi dosa-dosa besar, menjaga kehormatan diri dan mematuhi syariat Allah. Ya, terus Dua, berkurangnya kejujuran. kurangnya kejujuran sama dengan tadi, ya. Jarangnya orang yang jujur dengan kelompok pemula tadi. Coba baca lanjutnya. Tanda hari akhir. Orang yang jujur menjadi langka dan orang yang tidak amanah diberi kepercayaan. Nah, Akhlak muslim, muslim harus menjaga kejujuran dan amanah dalam setiap aspek kehidupan sebagai refleksi iman. ya, jadi ketika berkurangnya kejujuran, maka seorang muslim, kita seorang yang beragama Islam harus apa? Jadi harus menjaga kejujuran, misalkan diberi uang untuk membelanjakan apa, ya, maka ketika ada kembalian dikembalikan juga kepada orang tua kita. Seperti itu. Ada yang tanya? Dari kelompok menengah, ada yang ditanyakan kelompok lain? Ada yang tanya enggak? Mas Abi? Enggak ada? Cukup? Jelas? Oke, silakan kembali ke tempatnya kelompok menengah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok menengah. Sekarang terakhir kelompok mahir, silakan maju ke depan. Maju sebelah sini. Nah, oke. Dan tugasnya tadi adalah menyusun cerita pendek tentang hubungan hari kiamat atau hari akhir. Coba dibaca hasil cerita pendeknya. Cerita mengenai ada seorang anak bernama Kalian diperhatikan, ya. mendengar cerita dari suatu malam ibunya bercerita tentang jembatan bernama Masyura yang harus melalui lingkungan jembatan itu sangat tipis dan tajam. Banyak orang yang banyak beramal baik yang bisa melintasinya dengan mudah. Aisyah bertanya, bagaimana caranya agar aku bisa melewati jembatan itu, Bu? Ibunya menjawab, dengan selalu menjaga
amal baik akan membantu kita menuju surga. Karena pas hari kiamat itu nanti, hari akhir nanti ada namanya jembatan yang sangat kecil sekali. Namanya jembatan Sirot, ya, Sirotol Mustaqim, jembatan Sirot. Siapa yang bisa melewatinya, maka insya Allah masuk surga. Maka dari itu kita sebagai seorang muslim harus memperbanyak kebaikan, ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok blessing. Baik anak-anakku sekalian, untuk hari ini cukup sampai di sini. Kita ambil kesimpulan dulu. Ambil kesimpulan untuk pelajaran hari ini. Apa yang bisa kita simpulkan hari ini? Materi hari ini. Apa artinya hari akhir tadi? Hari akhir yaitu hari di mana ya alam semesta ini akan hancur dan semua makhluk binasa kecuali siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tanda-tanda kiamat, ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecilnya yaitu apa tadi? Langkahnya orang yang jujur. Kemudian riba terjadi di mana-mana. Kemudian apa yang pemula tadi? Apa gambarnya? Banyak orang yang minum minuman keras. Contohnya seperti itu ya, tanda-tanda kecil. Kemudian tanda-tanda besarnya yaitu matahari terbit dari sebelah barat. Kemudian turunnya Nabi Isa dan Imam Mahdi. Itu adalah contoh-contoh besar ya. Baik anak-anakku sekalian, sampai di sini untuk pelajaran kali ini. Silakan dipimpin berdoa Mas Abi. Silakan berdoa. Siapa doa mulai? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.